Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya nanti insya Allah akan ditemani dengan Mas Dian Anggara, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, halo Mas Angga. Halo Pak. Apa kabar Mas? Sehat ya Mas? Luar biasa baik, sehat Pak. Mas Angga nggak pernah tidak baik soalnya. Kalau nggak baik ya luar biasa baik. Betul. Mbahnya baik. Mbahnya baik. Nah, beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, itu di desa saya ini Pak, saya kan tinggal di Banyumas ya Pak, di desa Sumagede. Itu ada tetangga desa, nempel desa sama saya, sama Banyumas. Sama Sumagede, ada Sukawera, tetanggaan itu baru belum lama ada satu ibu-ibu meninggal karena gantung diri. Karena masalah rumah tangga. Dan yang tragis adalah ibu ini punya ibu ya, ibunya beliau itu udah tua sakit gitu. Jadi begitu dengar anaknya meninggal karena gantung diri, orang tuanya dengar, ibunya dengar dan meninggal juga. Jadi satu hari memakamkan 2 orang. Dan menurut cerita teman-teman, kasusnya karena kasus rumah tangga. Jadi suaminya menikah lagi dan tinggal di sebelah rumah dia gitu. Jadi kita nggak tahu persis konfliknya apa, tapi ya hal-hal kayak gitu benar-benar terjadi. Angka bunuh diri dan segala macam bukan hanya terjadi di Amerika atau mungkin di kota-kota besar, tapi bahkan di desa saya itu pun masih terjadi, Pak. Nah, khusus untuk masalah rumah tangga, ini saya kebetulan beberapa tahun yang lalu mengikuti sebuah program training jadi family therapy di Amerika, di Florida dengan seorang peneliti suami istri ini. Jadi yang istrinya itu family therapist, suaminya ini peneliti di bidang keluarga, disebut sebagai salah satu orang paling berpengaruh yang masih hidup sekarang ini di dunia yang terkait dengan keluarga ya, penelitian tentang masalah keluarga. Nah, ini juga begitu Bapak Ibu, mengatakan bahwa banyak keluarga itu berantakan bahkan ketika sudah menikah 16 tahun. Jadi dia bilang gini, setelah saya meneliti selama 33 tahun dengan 3.000 pasangan, saya menemukan pola ada orang suami istri yang sudah menikah sepertinya baik-baik saja. Sepertinya oke, di depan banyak orang mereka tetap seperti mesra begitu. Ternyata tiba-tiba di usia 16 tahun pernikahan mereka tiba-tiba bercerai. Usia 16 sampai 22 tahun pernikahan. Lah itu kan udah, saya usia 17 tahun pernikahan Bapak Ibu. Jadi kayaknya baik-baik saja, ternyata di usia 16 sampai 22 tahun pernikahan ternyata bercerai. Dan itu sangat banyak terjadi Bapak Ibu. Lah kenapa itu terjadi? Nah, ini saya akan sampaikan pada Anda 5 sebab ya. Tapi kalau yang sehari-hari itu akan sangat banyak orang yang punya masalah rumah tangga ini. Dan Betul. Dan masalahnya bisa kemana-mana tuh. Bahkan mungkin korupsi di Indonesia banyak juga kan, mungkin juga karena masalah rumah tangga juga. Jadi katanya Stephen Covey, our deepest pain and highest happiness always come from home. Penderitaan kita yang paling dalam selalu datang dari rumah, tapi kebahagiaan kita yang paling tinggi juga dari rumah. Dan ahli yang lain mengatakan bahwa tidak ada yang lebih bertanggung jawab terhadap penderitaan di dunia ini melebihi rusaknya rumah tangga. Karena efeknya bisa kemana-mana itu. So, saya tidak tahu apa Ibu Anda punya masalah rumah tangga Anda apa. Tapi ini saya mau petakan, ada 5 sumber derita keluarga. Nanti coba Anda identifikasi. Kalau Anda ada ke sini karena sebuah masalah, coba identifikasi Anda kira-kira yang mana ya. Nah, tolong ditulis di kolom chatting kalau Anda ketemu kayaknya ini saya nih. Kalau Anda merasa itu privat ya boleh, jangan di-sharing. Tapi kalau misalnya itu bisa buat pelajaran buat kawan-kawan yang lain, mungkin Anda boleh sharing di kolom chatting. Kira-kira Anda punya masalah yang mana nih? Nah, ini ada 5 sumber derita keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu, masalah personal. Jadi ini yang pertama ya. Dan yang utama. Rumah tangga itu bisa berantakan gara-gara memang individu-individu yang terlibat sebagai suami, sebagai istri itu as a person itu bermasalah. Jadi mungkin belum ada masalah tentang perkawinan, belum ada masalah parenting, belum masalah finansial dan lain belum. Tapi memang orangnya itu dari awal bermasalah. Bisa jadi karena masalah emosi,
Mungkin ada luka batin yang belum selesai, ada inner child yang belum tuntas, ada trauma-trauma masa lalu yang belum beres. Nah, itu kebawa, ya. Kebawa ketika berumah tangga. Ada sangat banyak, kami ini buka klinik Bapak Ibu di Jakarta, Surabaya, sama di Semarang. Dan kita itu ya hampir semuanya ya, lebih dari 70% yang datang itu berawal dari masalah rumah tangga. Walaupun nantinya saya sakit Pak fisik, saya ini Pak susah tidur, itu ternyata hanya akibat dari masalah rumah tangga. Dan masalah rumah tangganya biasanya dipicu oleh ada orang yang terlibat, entah itu mertuanya, entah itu dirinya, entah itu suaminya atau istrinya, yang sebagai individu itu bermasalah. Belum menikah pun udah bermasalah gitu. Jadi secara emosi mungkin dia punya luka batin di masa lalu, dia punya trauma-trauma masa lalu yang belum selesai, nah itu kebawa ketika dia menikah. Yang kedua, masalah fisik. Jadi bisa jadi karena sakit ya. Karena kemarin datang sini beberapa saat yang lalu yang orang sakit, memang sakit secara fisik. Nah, sakit secara fisiknya itu akhirnya merembet jadi masalah rumah tangga. Karena istrinya jadi nggak sabar untuk merawat suaminya. Atau suaminya yang jadi kemarin meninggal itu juga katanya sakit kanker Pak, yang bunuh diri, yang gantung diri. Oh, ya udah sakit kanker ketambahan masalah rumah tangga. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu juga bisa jadi karena masalah spiritual. Jadi karena memang kalau saya sih berkeyakinan bahwa semua masalah kita berawal dari masalah spiritual ya. Jadi ini kalau nggak beres bisa membuat rumah tangga kita ruwet ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orangnya nggak bermasalah, tapi begitu dia menikah, jadi timbul masalah gitu ya. Jadi ketika sebelum menikah nggak ada masalah sebenarnya, emosi nggak masalah, fisik nggak sakit, spiritual oke. Tapi entah bagaimana dua orang baik ini, begitu menikah, tiba-tiba jadi nggak sinkron. Nah, ada begitu Bapak Ibu. Dua orang baik, begitu menikah karena nggak sinkron jadi bermasalah terus. Ini biasa karena masalah komunikasi atau merasa ingin menang dulu. Jadi apa-apa itu mendulukan saya. Akhirnya menang kalah. Akhirnya kalau saya mau menang, saya harus mengalahkan orang lain. Nah, ini bahaya, Pak. Seorang suami yang merasa bahwa kalau dia ingin bahagia, dia harus ngencet istrinya. Padahal nggak mungkin, Anda nggak mungkin bikin pasangan Anda menderita tanpa Anda sendiri pun nanti ikut menderita. Dia hidup serumah dengan Anda, bahkan setempat tidur sama Anda. Ya pasti ketularan. Kalau dia menderita, pasti Anda ikut menderita. Jadi bagaimana? Beberapa orang itu berpikirnya keliru. Dia berpikir bahwa pokoknya saya nggak peduli dengan dia, yang penting saya bahagia. It's just impossible. Dalam hubungan suami istri itu nggak mungkin Anda bisa bahagia tanpa membahagiakan pasangan. Nah, jadi hubungan suami istrinya bermasalah. Orangnya oke awalnya, tapi begitu menikah jadi bermasalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini masalah anak-anak. Ini banyak banget yang datang ke klinik kami karena merasa anaknya bermasalah. Bisa masalah sakit, mungkin autis, mungkin bisa masalah emosi, susah diatur, bisa yang saya agak amazed ya, yang agak heran itu ya ada orang datang ke sini anaknya ya mohon maaf ini hafal Quran 30 juz. Tapi kemudian sama orang tua istilahnya ya nggak punya akhlak Dia sampai bilang ke ibunya itu, saya nggak berutang sama ibu, dia bilang itu. Ibu yang berutang sama saya. Saya nggak minta dilahirkan kok. Jadi ibu jangan menuntut saya untuk nurut sama ibu. Ibunya langsung shock Ibu. Bapaknya juga bingung. Terus anak ini juga cenderung mengarah benci sama agama. Kok dibilangin ibunya, dia bilang, udah ibu jangan nggak usah ngomong agama sama saya, bikin saya jadi benci sama Islam, tambah benci saya tambah benci. Lah Anda bisa bayangin, padahal hafal 30 juz, sekolahnya di Mesir, di pesantren pindah 5 kali. Nah itu kan bikin orang tua stres, akhirnya datang ke sini. Nah ini banyak orang tua bingung ketika ngatasi anaknya. Jadi ternyata nggak hanya anak-anak yang katakanlah yang mungkin yang nakal. tahu
yang nakal, nggak tahu agama, bahkan yang udah hafal 30 juz. Coba bayangin. Makanya saya bilang hafal Quran itu oke, bagus. Tapi kalau nggak Anda iringi dengan mendidik akhlaknya, ya itu bacaan Quran cuma sampai di tenggorokan saja, nggak turun ke hati. Jadi harus hati-hati. So, ini sumber penderitaan ketiga, karena masalah anak-anak. Yang keempat, karena masalah finansial. Nah, ini banyak banget nih. Alias kurang uang, banyak utang. Atau mungkin uangnya banyak, tapi entah bagaimana nggak cukup terus. Suami istri kerja, di total gajinya 50 juta, tapi entah bagaimana cicilannya lebih dari itu. Cicil rumah, cicil 2 mobil, sekolah anak, macam-macam. Ya kurang juga. Jadi entah bagaimana ini akhirnya berantem terus. Ada juga yang mungkin suaminya sukanya sedekah, istrinya sukanya menabung. Akhirnya berantem terus. Itu istrinya bilang, kamu itu mendahulukan orang lain, nggak mikir masa depan anak-anak. Kita anak mau kuliah, kata suaminya, tenang aja. Jadi itu jadi bahan berantem terus akhirnya. Loh, ada yang calon bupati Bapak Ibu, yang sudah kaya raya sebenarnya, tapi berantem terus urusan keuangan. Gara-gara suaminya suka bantu saudara-saudaranya, bantu orang lain, sementara istrinya jadi cemburu, jadi merasa kok orang lain terus, saya kapan gitu. So, jadi masalah finansial bisa menjadi sumber stres masalah keluarga. Dan yang kelima yang mungkin Anda juga sering dengar Bapak Ibu, ya ini karena pihak luar ya. Karena perselingkuhan, karena pelakor, karena mungkin gangguan dari pihak luar, atau juga mungkin dengan orang-orang dekat, dengan mertua, dengan menantu, dengan ipar gitu. Itu bisa mengganggu keluarga. Keluarganya nggak bermasalah, tapi entah bagaimana ada orang luar yang membuat keluarganya jadi berantem terus. Nah, saya nggak tahu Anda yang mana nih kira-kira. Anda punya nggak satu di antara 5 ini? Boleh nggak sharing? Atau 5-5-nya sekaligus? Atau 5-5. Coba Anda renungkan Bapak Ibu. Kalau saya list di sini ada 5 masalah keluarga. Itu kira-kira Anda kena yang mana? Iya, biasanya kalau orang berawal dari satu masalah, itu kalau nggak segera dibereskan, itu merembet ke yang lain. Misalnya, Anda punya masalah personal, emosian misalnya. Karena mungkin dulu sering dipukuli sama ayahnya, akhirnya sekarang jadi susah menahan emosi. Akhirnya juga suka mukulin anak. Nah, begitu dimukulin anaknya jadi antipati sama orang tuanya. Jadi kena nomor 3. Kena nomor 3, parenting. Lalu karena anaknya ketakutan, istrinya kan juga nggak tega sama anaknya. Akhirnya istrinya juga nggak suka sama suaminya. Lah ini akhirnya berantem terus rumah tangga ini, emosian. Nah kalau berantem terus, akhirnya apa? Secara finansial pun terganggu. Karena kerja jadi nggak bisa fokus. Akhirnya jadi karena gimana sih kalau Anda sedang stres, nggak akur, itu kan jadi sumpek, jadi hawanya itu jadi nggak nyaman. Dan itu bisa ngerembet ke finansial. Dan kalau udah begitu biasanya pihak luar mudah banget tuh masuk. Jadi kalau di dalam rumah panas, sementara ada orang dari luar yang bisa memberikan kenyamanan, lah pindah. Ya nggak biasanya semua sih orang berumah tangga niatnya untuk bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kenyataannya banyak banget yang akhirnya berakhir dengan penderitaan. Di Amerika itu pernah disurvei Bapak Ibu, mana yang lebih bahagia? Orang single sama orang yang udah menikah. Hasilnya apa, Pak? Ya hasilnya 50-50. Oh, 50-50. Jadi, tapi menariknya, ketika awal mereka itu bahagia, tapi kemudian beberapa tahun kemudian mulai banyak yang menderita gitu, Mas. Jadi ya makanya kalau Anda nggak pinter-pinter memiliki ilmunya tentang ini, itu ya saya jamin ruwet. Banyak orang berpikir bahwa asal saya jatuh cinta setengah mati, kita udah berjanji hidup semati, rumah tangga saya akan bahagia selamanya sampai mati. Nyatanya enggak. Kalau Anda nggak punya ilmunya, janji sehidup semati itu umurnya nggak lebih dari 2 tahun. Setelah itu berantem. Setelah itu mending mati daripada sama kamu. Menurut Anda, susah mana nyetir mobil sama nyetir bahtera rumah tangga?
Interpatra rumah tangga, Pak. Lah tapi kenapa nggak ada kursusnya dulu? Kenapa Anda nggak belajar dulu ilmu tentang masalah parenting, masalah marriage, pernikahan, bagaimana masalah mengontrol diri Anda sendiri? Kok nggak belajar itu dulu? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk punya keyakinan asal saya jatuh cinta, saya sudah siap menikah? Ya ambil kedes kalau begitu. Berapa banyak artis selebritis yang ketika masih pacaran, waduh, kayak apa istilahnya? Kayak Gai dan Ratna ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang apa Mas? Kayak film-film itu. Tapi begitu menikah nggak lama kemudian berantem, saling benci setengah mati. So intinya apa ya Bu? Anda harus tahu ilmunya, Anda harus belajar. Nggak bisa hanya dengan modal seneng, cinta itu tiba-tiba semua baik-baik saja. Semua ada ilmunya Bapak.